Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Safa, NIM 1806048, kelas A4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Nah, sebelumnya di pembelajaran ini saya akan memperkenalkan KD-nya terlebih dahulu, yaitu KD 33.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu dengan menganalisis informasi kegiatan ekonomi di masyarakat, kamu dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti berikut. Yang pertama adalah agraris. Agraris contohnya adalah pertanian dan perkebunan. Nah, di sini menghasilkan padi, palawija, jagung, ubi-ubian, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah peternakan. Contohnya peternakan ayam, bebek, dan lele, menghasilkan daging maupun telur. Lalu ada perikanan. Perikanan di sini contohnya budidaya ikan laut dan ikan tawar. Contohnya menghasilkan ikan bandeng dan udang mujair. Pertambangan contohnya tambang pasir, emas, perak, dan minyak bumi. Perhutanan contohnya perkayuan yang menghasilkan alat untuk mebel, kertas, dan bahan rumahan. Lalu ada perindustrian, contohnya industri kapas menghasilkan kain. Dan yang terakhir adalah perdagangan, contohnya kegiatan di pasar dapat kita jumpai seperti berjualan sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Wah, dari sini kita tahu ternyata jenis usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam kita itu banyak sekali ya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai peningkatan usaha di bidang agraris. Yang pertama ada intensifikasi, yaitu pengelolaan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Ekstensifikasi, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang baru. Misalnya, membuka hutan dan semak-semak belukar daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Rehabilitas adalah memperbaharui kembali tanah dan memperbaharui cara-cara bertani. Mekanisasi adalah pengolahan tanah dengan penggunaan berbagai macam mesin serta beragam sarana teknik yang ditunjukkan menjadi alat pengganti bagi tenaga manusia maupun hewan. Yuk sekarang kita coba untuk mengisi soal berikut ini. Berikan tanda checklist pada contoh kegiatan ekonomi di bidang agraris dan beri tanda silang yang bukan kegiatan ekonomi dalam bidang agraris. Yuk kita sama-sama mengenali jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, jenis usaha yang dikelola sendiri. Ada pertanian, yang contohnya lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan dan tegalan. Yang kedua ada perdagangan, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Lalu ada usaha jasa, contohnya fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang terakhir ada industri kecil, contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Lalu ada jenis usaha yang dikelola kelompok seperti berikut. Yang pertama ada firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Lalu ada persekutuan komanditer, yaitu didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal investo dengan 2 jenis sekutu. Yang ketiga ada persero terbatas, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Lalu ada BUMN, yaitu
badan usaha milik negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Lalu yang terakhir ada koperasi, adalah perkembangan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di bidang jasa. Kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah kegiatan yang dilakukan dengan jasa pelayanan yang harus memiliki keterampilan agar mendapat upah serta kepuasan konsumen. Terdapat contoh pekerjaan yang memberikan jasa seperti dokter, guru, dosen, dan pengawal. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu ada apa saja ya? Yuk, kita cek sama-sama. Yang pertama, ada produksi. Produksi adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan. Lalu ada distribusi, adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah konsumsi, adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.